Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Perkenalkan nama saya Ari. Kebetulan saya masih anggota komite Semandel. Masih masa peralihan ya. Jadi untuk ini belum ada terbentuk yang barunya. Malam ini saya sharing ya, sharing yang ilmu kebetulan yang saya kuasai tentang coaching ya. Khususnya untuk grow coaching. Jadi ini adalah suatu ilmu coaching untuk orang tua, coaching for parents ya. Karena di zaman modern ini orang tua itu perannya sebagai coach. Kenapa? Karena sama-sama kita tidak tahu masa depan ya. Anak-anak kita juga sudah berbeda dari yang sebelumnya gitu loh. Nah, sebelumnya saya mundur dulu. Kita perlu tahu dulu ya perbedaan antara ini nih, consulting, counseling, coaching, mentoring dan training. Nah, disingkat dengan CCCMT. Perbedaan ini mengacu dari standar ICF International Coach Federation ya. Jadi suatu badan yang untuk standarisasi coach internasional. Ya, consulting adalah orang yang sifatnya memberitahu ya. Suatu ada pertanyaan yang sudah ada jawabannya, itu konsultan. Ya, fokusnya ke masa sekarang, masa kedatang dan kalian yang harus ya. Konsultan ini adalah consulting ini adalah pintu masuk dari suatu pertanyaan ya, dari suatu solusi. Jadi pertama kali disaring oleh konsultan dulu atau consulting ya. Jadi consulting itu sesuatu yang sudah ada pertanyaan ya menurut definisi ICF. Ya, kalau kita masuk UGD nanti ada saringannya tuh, ada dokter jaga. Nah, ini nanti apakah perlu di UGD atau ke tempat lain ya, IGD atau ke dokter yang mana. Nah, itu perannya di sana. Jadi menyaring dulu di depan. Ya. Jika ada masalah ya, mental, fisik dan sebagainya, maka mundur ke konseling ya. Bisa juga disebut dengan terapis atau hipnoterapis, banyak ya. Nah, psikolog juga ada di sana, konseling ya. Metode yang digunakan sama dengan consulting, yaitu memberitahu. Ya, konseling itu memberitahu. Fokusnya berbeda dari yang lain, dia ke masa lalu ya. Jadi konseling itu melepas hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh masa lalu, mental block, trauma, fobia, ya. Dan nanti ikutannya untuk masa depan ya, seperti panic attack, ya. Kemudian masa depan juga anxiety disorder, ya. Itu masuknya konseling, ya. Keahlian pada bidangnya harus, tentu saja harus, ya. Konseling ini ibarat mobil, hambatan dari mobil apa sih? Rem, misalnya rem tangan ya. Jadi mobil itu kalau rem tangannya lupa dilepas ya, dilepas sempurna masih nyangkut setengah atau sepertiga, maka mobil itu tidak akan bisa melaju dengan kecepatan yang optimal. Nah, itu terjadi pada diri kita dan terjadi pada anak-anak kita ya. Mental block, males, menunda ya, takut, khawatir, cepat cepat puas atau cepat menyerah ya dan sebagainya. Atau bahkan sudah sampai ke kecemasan ya. Saya kasih tahu aja ya, di tingkat tekanan di Semandel itu besar ya. Sejak 2016 biasanya kelas 12 itu minimal ada 7 sama 8 itu, baik diketahui atau tidak tahu, ada kecenderungan atau sudah attempt untuk bunuh diri ya, suicide attempt. Nah, itulah Semandel ya, itu maksudnya di konseling ya. Kemudian jika hambatan itu dilepas, maka lanjutnya ke coaching. Ya. Coaching adalah menggali potensi terbaik dari seseorang, dari diri kita, dari anak kita. Bisa jadi kita nih sampai akhir hayat belum pernah tahu potensi terbaik kita apa. Jadi kita sampai wafat nggak pernah tahu tuh, kita tidak bermain di potensi terbaik kita. Nah, itu ada di coach. Coach itu kerjanya menggali, bertanya, ya. Nggak pernah memberitahu. Nah, dia punya keahlian, kompetensi dan fokusnya ke masa sekarang dan masa mendatang. Nah, justru keahlian pada bidang itu dia tidak diperlukan. Uniknya coach itu, dia cuma mempunyai keahlian untuk menggali, bertanya, menemukan, gitu ya. Jadi fungsi untuk penemuan itu adanya di coach. Nah, kalau seseorang sudah ditemukan potensi terbaiknya, maka diserahkan, dilempar ke mentor. Mentor itu adalah seseorang yang sudah tentu aja udah ahli di bidangnya, sudah berpengalaman panjang. Nah, ya, jadi mengarahkan, memberitahu, ya. Nah, fokusnya masa sekarang, masa depan kalian harus, dan terakhir justru training itu justru terakhir ya.
potongan-potongan apa yang diperlukan untuk keahlian dan apa baru masuk ke training. Ya. Nah, ini ada lambangnya di bawah. Nah, consulting ini sama dengan kenapa? Karena dia suatu pertanyaan ada jawabannya ya. Konseling ini tandanya silang ya, menghapus, menghilangkan mental block ya, masalah kecemasan, ketakutan dan sebagainya ya. Coaching adalah lihat panahnya ke atas, upload. Jadi pada dasarnya anak kita sudah mempunyai potensi, tapi tidak tahu apa potensinya. Makanya digali, ditemukan oleh coach. Makanya lambangnya adalah ke atas, upload. Ya, kalau ditemukan, kalau nggak ditemukan sampai kapanpun dia hanya sebagai potensi saja, gitu ya. Kemudian mentor lambangnya ke kanan ya, mengarahkan. Ya, jadi udah jelas tuh kalau di bidang ini memerlukan seseorang yang bisa membantu membimbing, itulah mentor. Nah, training berbeda dengan coaching. Panahnya ke bawah, download. Ya, dia mendownload, memberikan ilmunya kepada peserta. Jadi dia kebalikannya sama coaching. Ya, nah consulting, counseling, mentoring, bahkan training ya trainer yang jadi bintangnya adalah orang yang ngajar ya, trainernya. Tapi coach enggak, yang jadi bintang adalah coachnya, orang yang di coach. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu Muhammad Ali, terus apa namanya, Tiger Woods ya, pegolf, kita nggak tahu siapa coachnya. Gitu ya. Jadi kalau kecuali bola, kalau bola udah jelas karena coachnya juga menjadi ini. Nah, sekarang kita sampai ke pokok kita. Itu cuman apa namanya penjelasan. Nah, pokok kita ada di sini nih, ya. Ada di Grow Coaching. Nah, ini kita fokus di sana ya. Grow Coaching ya. Jadi GROW ya. G itu adalah goal ya. G itu adalah goal. Kemudian R itu adalah reality, O itu adalah option, dan W itu adalah will. Jadi kita putra-putri kita pertama kali harus punya goal. Kewajiban kita lah sebagai orang tua menemukan apa goal putra-putri kita. Ya, karena semua berawal dari tujuan. Ya, kita mau melakukan sesuatu dimulai dari tujuan. Ya, kita tidak bisa order Gojek kalau belum tahu tujuannya. Ya, udah tahu tujuannya kita bisa order, nanti keluar turunannya, biayanya berapa menit, rutenya mana, kalau macet ada alternatifnya enggak, dan seterusnya. Ya, tujuan itu bertingkat ya, tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan jangan sangat panjang ya. Nah, kalau akhirat kita bilang jangka sangat panjang ya. Nah, jadi menurut ilmu coaching, nah kalau di sini Bapak Ibu kalau ada yang udah pernah belajar tentang 7 habit yang nomor 2, begin with the end in mind, justru selalu harus berorientasi pada goal. Nah, kebanyakan kita salah. Jadi ada di kita mau kemana, sekarang kita ada di mana ya. Kebanyakan kita sekarang ada di mana posisinya, baru mau kemana. Ya, jadi ilustrasinya adalah kita mau ke Bandung. Nah, sekarang kita sudah sampai di istirahat di kilometer 47 rest area. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita jalan lagi, isi bensin di rest area kilometer 88. Nah, itu adalah reality kita. Nah, kita banyak ngebahas di reality ya. Ya. Reality adalah kondisi kita saat ini. Kondisi anak kita saat ini. Ya. Nah, goal adalah suatu hal yang harus ditemukan, harus digali ya. Banyak ya. Goal itu bisa macam-macam ya. Kedokteran boleh FK ya, atau khusus FKUI yang lain nggak mau ya, atau FK yang penting mana aja yang penting FK, atau FK yang penting PTN, atau FK yang penting PTS. Nah, atau mau UI-nya aja, jadi bisa spesifik, bisa melebar gitu ya. Atau yang penting masuk PTN. Nah, itu goal ya. Nah, itu digali. Nah, digalinya banyak tekniknya. Biasanya kita pakai teknik ikigai. Anak asmandel biasa pakai teknik ikigai ya. Nah, nanti bisa di Google ikigai itu apa. Nah, kemudian yang kita fokus di sini kebanyakan bahas di reality. Ya. Reality kita gimana nih? Reality anak kita gimana? Ya. Reality tentu saja untuk mencapai goal. Ya, tadi misalnya kita mau ke Bandung, goalnya adalah ke Bandung. Realitinya kita posisinya ada di kilometer 47. Naik apa? Naik travel, bawa mobil sendiri, nebeng orang,
sampai Cimahi, lanjutnya saya pakai apa? Ya, atau saya naik bis dan sebagainya. Berapa lama lagi? Macet atau tidak? Uang saya cukup atau tidak? Kalau saya naik mobil, kartu tol saya masih cukup nggak saldonya dan sebagainya. Ya, atau saya di sini mobilnya mogok. Nah, sekarang kita fokus realita kita untuk mencapai goal anak kita. Nah, realita ini terbagi 3. Ya. Di ilmu coaching ini realita sebagai sumber daya yang kita punyai. Anak kita punyai, orang tua yang mempunyai sumber daya untuk mendukung anaknya, lingkungan yang bisa dimanfaatkan, dan sebagainya. Itu disebut dengan sumber daya. Contoh ya. Yang kemarin rapotnya masuk eligible 40%, realitanya bisa masuk daftar SNMN, baru daftar loh. Yang enggak ya nggak bisa daftar, itu realita. Yang kedua, ya, yang sudah siap TOEFL-nya, IELTS-nya, ya, dan sebagainya, dia sudah siap untuk ke luar negeri, ya, PTLN. Dia sudah menyiapkan sumber dayanya. Nah, realita yang lain misalnya di sini kalau orang tua di sini finansialnya berkecukupan untuk nanti anaknya alternatif bisa masuk jalur mandiri di PTN. Nah, itu realita. Ya. Yang realita juga kalau tidak apa namanya? Finansial tidak ini, ya udah nggak ngambil mandiri, ya. Fight di SNM atau SBM aja, atau swasta atau apapun. Nah, itu semua realita, ya. Semua sumber daya. Nah, sumber daya juga anak kita ternyata kuatnya di fisika, matematika, itu realita. Inggrisnya bagus, ya. Termasuk realita sumber daya yang lemah, yang tidak dimiliki, gitu ya. Ya, lemah tidak dimiliki bisa. Kalau itu dicukupkannya di mana, ya? Les TOEFL, atau lemah di fisika padahal goalnya memerlukan fisika, ya. Mungkin karena bimbelnya kurang memadai, privat jika mampu, ya, orang tuanya, dan gurunya juga bagus, belum tentu gurunya bagus juga. Itu disebut dengan sumber daya. Nah, kalau kurang bagaimana? Nah, kalau masalah mental nanti mundurnya ke konseling lagi, jadi bisa mundur nih, ya. Cepat marah, cepat puas, cepat kecewa, ya, cepat putus asa, nggak punya goal dan sebagainya, semua bisa jadi mundur. Atau dia punya trauma fobia, atau punya fobia tertentu, bisa jadi dia fobia atau trauma, ya, ujian, bisa jadi gitu ya, karena yang kebanyakan biasanya kesempitan, kegelapan, atau mungkin punya yang terlewatkan oleh para orang tua adalah anxiety disorder, ya, kecemasan. Itu semua realita. Nah, realita ini adalah sumber daya kita. Kita sebagai orang tua, tabunglah sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan sedalam-dalamnya anak kita supaya punya modal sumber daya, ya. Yang punya bahasa Inggrisnya bagus, berarti dia bisa lebih banyak pilihannya nanti, ya. Punya kemampuan lebih, yang analisa bagus, yang suka berorganisasi. Nah, itu sumber daya yang baik, ya, untuk modal masa depan juga, pekerjaan dan bisnis dan sebagainya. Itu adalah semua sumber daya, atau bisa kita bangun sumber dayanya, gitu ya. Nah, lanjut ke option, pilihan. Nah, pilihan ini tergantung dari sumber daya yang tersedia, ya. Sumber daya semakin luas, semakin banyak, maka opsi bisa semakin banyak. Jadi kita tugas orang tua, ya, selain tadi G sama R, perbanyaklah anak-anak kita mempunyai ilmu dan pengalaman skill adanya di R, supaya opsinya bisa lebih banyak, ya. Yang Inggrisnya bagus, opsinya lebih banyak. Matematika bagus, opsinya lebih banyak. Rapotnya bagus, opsinya lebih banyak, bisa SNM, ya. Rankingnya bagus, 5 besar paralel, 10 besar, bahkan 2 besar paralel, oh opsinya gampang itu, banyak, ya. Merem aja udah pasti masuk, misalnya gitu, insya Allah. Nah, finansial kuat,
opsinya bisa mandiri. Finansial enggak, mandiri bukan opsi. Ya. Termasuk apa namanya yang afirmasi itu kan realitanya ternyata opsinya ada, ya, bisa ke KJP, ya, KJMU dengan KIP kuliah, ya, KIPK. Nah, itu opsi di mana yang sumber daya tidak punya, maka dia tidak bisa ngambil opsi itu. Ya, jadi opsi sekarang perbanyaklah, ya, tugas orang tua dan tugas anak, perbanyaklah, perdalamlah realita. Hal sekecil apapun, ya, teknis, non teknis, bahkan seni pun, ya, termasuk bahasa Inggris dan sebagainya, kepemimpinan, public speaking, ya, semua adalah sumber daya, nanti opsi, ya, dan terakhir adalah will, ya, will itu adalah nanti setiap opsi itu kan dipilah, ya, dianalisa plus minusnya, ya, sesuai dengan sikon yang terjadi, akhirnya kita pilih apa, kenapa pilih itu. Nah, itulah yang diambil oleh will. Nanti muter lagi. Jika will tidak tercapai, apa langkah selanjutnya? Balik lagi ke G atau loncat ke R, gitu ya, atau turun ke opsi yang kedua. Nah, ini panjang lagi ceritanya, gitu ya. Nah, will itu apakah hanya satu atau ada dua dan sebagainya. Apa batasannya bahwa target kita, goal kita sudah tercapai? Nanti apa goalnya berikutnya lagi. Nah, grow coaching ini sebagai model standar yang paling sederhana, ya. Coaching itu banyak, sampai dalam, sampai luas. Dan inilah model grow yang paling mudah, ya, yang saya sampaikan dalam 1 jam mudah dipahami. Ada yang sampai berbulan-bulan sulit dipahami, tapi dalam luas, ya, itu biasanya kalau ke arah bisnis, ya, untuk CEO dan sebagainya itu yang luas dan dalam. Tapi untuk yang ini apa namanya yang sederhana disebut dan disingkat, ya, grow coaching, ya, mulai dari goal, reality, option, dan will. Untuk sementara di sini dulu saya buka sesi pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam, ya. Mau nanya, Pak. Kalau misalnya ini goal ya, Pak ya. Yeah. Kalau anaknya sendiri masih bimbang, Pak. Goalnya itu mau kemana dan maksudnya mau fakultas apa, terus maksudnya mau apa namanya kemana itu gitu loh. Yang dia mau pilih itu gimana ya, Pak? Apakah nanti untuk selanjutnya tuh bisa lebih mudah gitu loh. Apa namanya, dan cara penanggulangan sebagai orang tua tuh cara ininya gimana kalau menghadapi anak yang masih belum tahu apa yang dia mau. Oke, sama sekali dulu dari pertama mungkin, sama sekali belum tahu yang mau, ya? Ya mungkin seperti itu misalnya cuma akhirannya misalnya nih tadinya IPA terus akhirnya mau ke IPS gitu kan, berarti kan dia dari awal tuh belum tahu apa yang dia mau gitu loh. Iya. Gitu. Jadi akhirnya tapi memang sudah mengerucut, tapi memang akhirnya misalnya cuma ada 2 atau 3 pilihan. Tapi masih belum pasti juga yang mau dia pilih gitu loh. Itu bagaimana Pak cara menghadapi yang anak yang seperti itu? Terima kasih Pak. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini bisa lihat ya di layar, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang banyak tekniknya, ya. Coach biasanya ngambil salah satu, ini yang paling mudah, ya. Anak kita bisa masuk dari pintu mana saja, ya. Paling atas adalah pintu anak kita sukanya apa? Sukanya hafalan, hitungan, matematika, pertanian, kedokteran hewan, ya. Ada nih 2021 pencinta tumbuhan dan hewan. Pilihannya cuman kedokteran hewan atau pertanian atau kehutanan. Ada 2 orang masuk IPB. Betul-betul cita-cita dari kecil karena dia menyukai binatang, menyukai hewan. Ya. Itu kalau pintu masuk dari yang atas, ya. Apa yang dicintai, disukai. Ya, boleh. Gitu ya. Boleh juga pintu masuk dari kiri, ya. Anak kita cakapnya di apa? Di matematika apa ya. Kalau level profesional, what you are good at itu adalah profesinya, ya, misalnya sebagai dokter,
akuntan, ya, marketing, arsitek, gitu ya. Itu kalau you are good at. Nah, tapi kalau kita yang siswa, dia ada di mana? Syukur-syukur apa namanya, dia punya kelebihannya dan dia suka, itu disebut dengan passion. Ya, enak, pas gitu ya. Nah, lihat bisa juga masuk dari pintu kanan. Apa yang dibutuhkan dunia. Ya. Nah, untuk dibutuhkan dunia, kita harus sebagai orang tua harus punya wawasan yang luas dan jauh ke depan. Dunia kan berubah ya. Banyak profesi yang mulai senjakala ya. Mulai asar. Sebentar lagi maghrib dan tenggelam. Ya, saya nggak sebutkan ya, nggak enak ya. Nah, banyak perusahaan yang besar sekarang udah nggak ada, hilang. Ya, Nokia, Ericsson, Fujifilm, banyak ya, hilang, tak berbekas. Padahal dulunya hebat banget ya. Nah, dan nanti yang dibutuhkan dunia ini, orang mau bayar atau enggak? Yang di bawah. Ya, profesi itu dibayar atau enggak? Ternyata tantangannya adalah banyak yang dibutuhkan dunia tersedia bisa didapat sumber daya gratis. Tis. Nah, tantangannya gimana? Kita kerjanya gimana ya? Sekarang training udah banyak ada dari YouTube, orang bisa belajar. Saya juga banyak belajar dari YouTube ya dan sebagainya. Itu tantangan. Atau gimana dengan profesi yang sama orang bisa mau bayar saya lebih mahal. Padahal tugasnya sama, materi sama apa-apa, tapi saya dibayar lebih mahal. Nah, itu dia ya, bagaimana orang. Nah, kalau semuanya tercapai itu disebutkan ikigai. Ya, kalau dapat semuanya kecuali nggak mencintai itu namanya depresi ya, stres. Banyak orang kerjaan lulus sampai pensiun dia nggak suka dengan pekerjaannya, yang ada adalah depresi. Gitu ya. Nah, uniknya yang hadir di sini semua bisa berubah. Di sini berapa banyak para orang tua di sini yang pekerjaannya tidak sesuai dengan kuliahnya S1? Banyak. Ya, nggak heran, gitu ya. Kemudian minat kita, minat anak bisa berubah loh, bisa berubah. Ya, kenapa sekarang minat anak kita bisa dapat karena informasi yang terbatas, karena EduFair, karena di teman-temannya, dari kakak kelas yang oh asik ya ini aja, ambil ini aja. Pas nanti dia kerjaan, oh ini bukan gue banget ya. Kayak masalah masuk jurusan, bisa seperti itu. Bisa juga udah kerja 20 tahunan, 30 tahun, tentu dia kehilangan minat akan pekerjaan dia. Bisa terjadi. Ya. Bisa juga yang tadi kiri tuh, what you are good at. Bisa jadi ilmu, aplikasi, keahlian kita waktu kita kuliah, sekarang udah nggak kepake. Oh banyak. Pelajaran manajemen, pelajaran marketing udah nggak kepake banyak. Ya, saya waktu masih mahasiswa, masih kuliah, saya belajar basic bahasa pemrogram ya, basic, Fortran, COBOL, Pascal, C. Sekarang tinggal cuman basic sama C aja. Fortran, COBOL, Pascal enggak. Ya, sekarang Python, bahasa pemrograman yang lainnya. Lihat ya. Terus banyak bidang-bidang yang baru. Nah, sekarang universitas didirikan yang baru-baru, jurusan prodi yang baru karena ada kebutuhan di masa depan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang sisi kanan, apa yang dibutuhkan dunia. Ternyata yang dibutuhkan dunia bisa berubah-ubah. Ingat 2020 COVID, tiba-tiba hanya tinggal 15% yang orang butuh belanja langsung ke toko. 85% online. Jadi kebutuhan dunia berubah. Ya. Bisa jadi tahun 98 lihat krisis moneter, ya, para artis buka kafe tenda di SCBD. Dia yang dibutuhkan dunia dan orang mau bayar demi menyambung hidupnya, hidup keluarganya. Dia nggak punya keahlian di situ.
masaknya juga mungkin baru belajar masaknya gitu. Cuman karena modal akhir artis dia bisa jual gitu ya. Nah, termasuk tadi orang mau bayar ya. Ada profesi yang dulu mau bayar sekarang nggak mau bayar. Ada yang justru dulu nggak dibayar sekarang dibayar, bahkan dibayar mahal, atau dulu nggak pernah ada. Nah, semua bisa berubah. Nah, lihat perbedaan vokasi sama profesi adalah kalau profesi itu high skill level dan knowledge-nya juga levelnya lebih tinggi daripada vokasi. Jadi vokasi itu levelnya rendah, asal dia bisa melakukan yang dibutuhkan dunia dan dia bayar ya. Cuci piring deh, cuci mobil, jualan saya bikin kopi, jualan keliling deh, gitu loh. Nah, bisa juga masuk dari pintu mana aja. Jadi boleh. Kan kebanyakan kita desain masuk di pintu kiri ya, anak-anak kita ya. Syukur-syukur dapat semuanya dan akhirnya dibutuhkan dunia dan ini ya. Dibutuhkan dunia jangan lupa ya. 2000 sekarang 40 ya, 2025 50. 2030 teknologi 60 ya. Sekarang zamannya online ya. 50 nanti masanya adalah artificial intelligence. 2030 60 artificial tapi bisa belajar, machine learning dan otonom. Nah, bedanya ada 50 dan 60. 50 ada algoritmanya, 60 tidak algoritmanya. Nah, itu udah saingan manusia persis. Kita dan anak kita ada di mana ya. Boleh juga kita anak kita masuk dari sana ya, dari atas. Misalnya seorang anak nggak sekolah, nggak orang tua nggak mampu, dia karena punya pengalaman mencintai bisa masak, dia masak, berarti dari atas ya, pintu atas. Nah, kemudian dia coba potret-potret lewat IG, teman-temannya mau nggak lihat penampakannya bagus ya, dikasih contoh. Oke, habis itu mau beli nggak? Kalau mau beli itu, lama-lama bisnis dia berkembang, dia akhirnya ke kiri ikut ad ya, sekolah perhotelan NHI atau ke perhotelan di Sahid, Universitas Sahid atau apa. Jadi pintu masuknya banyak. Nah, inilah yang kita sebagai orang tua harus ngegali pintunya dari mana. Ya, bisa jadi terjadi tabrakan nih antara maunya orang tua dengan maunya anak. Nah, ini jalan tengahnya gimana? Ya, jadi boleh ya, anak sukanya apa, terus ukur dirinya ya, ukur dirinya dia ada di mana posisinya tadi masuk ke reality ya. Bisa nggak saya masuk ke sana? Anak kita bisa nggak masuk ke sana? Sumber daya apa yang anak punya, orang tua mau dukung. Jadi perlu proses ya. Nah, orang tua harus menggali nih. Salah satunya pakai teknik IGA. Teknik yang lain juga boleh ya. Teknik sukanya apa atau yang tersedianya apa, ukur diri dengan kondisi anaknya seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu ya. Itu penjelasan singkatnya. Oh, baik Pak, terima kasih. Tapi mungkin ada juga satu teknik kali ya Pak. Kalau kayak anak saya mungkin kayaknya berlaku saudaranya itu, maksudnya kakaknya itu mempengaruhi dia. Oh bisa, itu kan tadi saya Jadi orang bilang. terdekat bisa mempengaruhi. Ya, kan tadi saya bilang anak itu timbul passion itu karena informasi terbatas. Ya, Betul. informasi terbatas ya. Saya nemuin berapa Iya, banyak iya. anak semandel ya, maaf di sini yang masuk FK ya, anak semandel, dia masuk ke semester 3, semester 4 di FKUI, dia sadarin bilang ke orang tuanya, saya nggak suka di sini. Ada juga udah usia 30-35, saya nggak suka di sini. Ini bukan gue banget ya, 5 tahun 10 tahun nggak bebas kerja di puskesmas ruang sempit. Nah itu passion itu berbeda. Jadi bisa seperti itu. Jadi bisa terjadi, gitu ya. Ya, demikian. Nggak apa, mau ditanya lagi silakan. Ya, baik Pak Hari, terima kasih. Sama-sama. Yang Ya, lain silakan. udah itu dulu Ya. Pak Hari. Oh ya, boleh. Baik Pak Hari, izin bertanya Ya, Pak. Mbak Dana, Tadi ya. saya sempat mendengar tentang pada saat ulangan atau ujian gitu ya, ada gimana ketidakpercayaan diri gitu ya. Nah, gimana caranya agar kita orang tua pun bisa untuk menimbulkan kepercayaan diri itu kepada anak-anak gitu. Kadang tidak sedikit juga yang kita alami, termasuknya contohnya saya juga dulu kalau masa kuliah atau sekolah itu kalau mau ada ulangan atau ujian selalu kayaknya udah grogi duluan gitu. Nah, itu kan mempengaruhi sangat tuh Pak. Apa yang bisa kita dampingi untuk anak-anak kita untuk mengurangi rasa kegrogian ini. Seperti itu, Pak. Oke, Mbak Nana, itu udah masuk ke konseling ya, bukan coaching, tapi nggak apa saya jawab ya. Nah, konseling itu
menyeluruh ya. Jadi apa namanya, nggak bisa diambil satu persatu ya. Bisa jadi ketidakpercayaan diri ini karena memang dia belajar sungguh-sungguh, nilainya nggak pernah menanjak mentok di suatu tempat ya. Bisa jadi karena masalah kesehatan ya, makan misalnya kurang tidur, yang kurang gizi ke otak ya, sehingga tidak punya kemampuan untuk fokus gitu kan. Bisa jadi karena kemampuan fokus ada 3 ya, kemampuan fokus untuk memahami, kemampuan fokus untuk mengerjakan suatu soal, dan yang terakhir jangan lupa UTBK itu 3 jam ya, kemampuan fokus yang panjang. Nah, persiapannya dari kelas 10 ya, kelas 11 lah seperti ini ya. Nah itu orang tua mempersiapkan gizi, jadi otak dan oksigennya sampai di atas. Nah bisa jadi kalau dari sana nggak pernah naik, makanya nggak percaya diri kan, dia belajar apa juga gitu. Itu perlu digali. Bisa juga karena memang sumber daya nggak ada. Sumber daya gini, kita tahu kan guru-guru banyak gabut ya, gitu loh. Oke, tidak ada tempat untuk bertanya, pemahaman. Kan Robi Siti ilmu warzukni fahma. Ada ilmu, ada pemahaman. Nah, pemahaman ini yang masalah. Kalau mereka yang punya sumber daya, orang tua sumber daya, bisa anaknya di lesin privat. Nah, belum tentu gurunya bagus juga ya, sumber daya bagus atau enggak. Gitu ya. Bisa juga berkelompok. Nah, jadi keduanya adalah pemahaman. Nah, jadi banyak aspeknya. Nah, kepercayaan diri itu bisa juga karena memang dia bukan di bidang itu, ya. Bisa juga karena, nah kan kita masuk ke semandel ya, gitu loh. Ya, levelnya berbeda, gitu ya. Mungkin di SMP-nya jadi 10 besar, 50 besar ya, di sini 10 besar terakhir bisa juga. Padahal dia tetap kalau di luar tetap bintang. Nah itu bisa digali. Bisa juga karena masalah mental, ya. Banyak orang masalah mental anak-anak kita karena masa lalu ya, inner child misalnya luka batin inner child itu membuat dia ada suatu trigger, dia jadi panik ya, jadi cepat keringat dingin, cepat blackout. Nah jadi ini masuk ke konseling ya. Jadi Mbak Nana sebabnya banyak ya. Tugas kita sebagai orang tua semuanya, bisa jadi olahraganya kurang ya, bisa jadi gitu. Tapi kebanyakan adalah yang saya tahu, kebanyakan anak-anak kesulitan untuk pemahaman. Itu udah masalah umum, saya udah tahu ya, pemahaman materi yang ada di sekolah, dan itu kepercayaan diri rendah gitu ya. Bisa jadi ini nggak menjawab semuanya ya. Jadi holistik, kepercayaan diri itu sama mental itu holistik ya. Karena mental itu harus dibangun, nggak ujuk-ujuk jadi. Bahkan mereka yang ada di atas pun ya, 10 besar, 20 besar, mentalitasnya berbeda ya, karena mereka ada di atas, tekanannya mungkin lebih besar lagi seperti itu. Jadi memang kebanyakan mentalitas. Nah, mentalitas itu masuknya ke inner game ya. Nanti silakan Google. Nah, jadi ternyata 70% ada di inner game, 30% ada di outer game. Jadi anak kita itu belajar itu kebanyakan di outer game. Orang main golf itu kebanyakan outer game. Inner game itu adalah bagaimana mereka mengendalikan diri sendiri ya, gitu loh, dan sebagainya. Silakan, ada pertanyaan lain? Demikian Mbak Nana ya, ada pertanyaan lagi? Baik, Pak. Ya. Nah, jadi coaching ini kita mulai melihat anak kita ya, sumber daya apa. Kita sebagai orang tua, apa yang kita berikan sumber daya kita ke anak kita. Kita bisa support apa. Kesehatannya seperti apa. Ya. Keuangannya seperti apa. Materinya seperti apa. Pemahamannya seperti apa. Pelatihannya seperti apa. TO-TO-nya seperti apa. Jadi banyak. Nah itu semua sumber daya. Nah, sumber daya ini untuk apa namanya? Oh ya, bahkan termasuk apakah anak kita punya kemampuan HOTS ya, high order thinking skill. Nah, tadi Mbak Nana bisa jadi anaknya punya kekurangan, kelemahan di literasi. Anak milenial kan lemah di literasi ya. Lemah di literasi, bisa jadi kemampuan, kalau kemampuan model matematika dia bisa, tapi udah HOTS, udah literasi, dia nggak bisa. Atau mainnya di low order ya. Low order thinking skill itu seperti hafalan ya. Terus aplikasi sederhana tuh ada di LOTS. Nah, tapi begitu udah HOTS, dia bisa menggabungkan informasi-informasi. Nah, jadi anak kita nanti tantangannya di SBMPTN itu adalah HOTS. Ya, bisa berupa gambar, bisa berupa cerita, tulisan-tulisan yang semua
mesti jeli ngambilnya. Nah, untuk mengambil beda lot sama HOTS itu, anak-anak harus punya kemampuan wawasan yang luas sama energi yang besar. Jadi kemampuan satu fokus sama multifokus. Multifokus itu memerlukan energi yang tinggi ya. Di sini masih punya kesempatan 1 tahun ya. Materi sudah bisa dari sekolah atau dari bimbel, terutama dari bimbel ya. Tapi mental sama energi, kesiapan ada di orang tua. Ya. Rahasianya ada di daya pikirnya 3 jam. Kayak orang di sini kalau ada yang main basket ya, Bapak Ibu ya, teknik belakangan. Yang penting fisik dulu. Ya, karena larinya cepat. Nah, seperti itu. Kalau orang main teknik, main teknik, 1 babak habis dia. Babak berikutnya udah jalan aja. Nah, SBMPTN juga seperti itu. Nanti semua aplikasi kita bekerja semuanya ada di endurance ya. Bukan hanya speed, bukan hanya power, tapi endurance, daya tahan yang lama. Nah, anak kita pas tadi ke grow, reality itu, daya tahannya lama nggak? Nah, daya tahan lama itu kita lihat. Nah, anak kita itu pola tidurnya gimana? Jangan-jangan di atas jam 12 malam terus. Ya, bangunnya udah jam 4. Ya udah, nggak heran. Pemahaman ilmunya nggak nyampe. Oke, saya kasih ilustrasi ya. Kita yang seger ya, semuanya oke. Kira-kira kalau menerima pelajaran dari guru, kita sebagai murid ya, lagi seger nih, sehat. Bisa nggak 100%? Coba bantu jawab. Mohon maaf, Pak Ari, tadi nge-freeze, Pak. Tidak terdengar dengan jelas. Ya, saya ulangi. Nah, kita yang seger nih ya, kita sehat nih. Bayangkan kita sebagai murid ya, sebagai murid nerima dari guru pelajaran ya, fokus. Bisa nggak kita nerima pelajaran dari guru itu pemahamannya 100%? Atau kasih angka aja berapa angkanya? Ambil dari langit aja, angkanya berapa? Kalau saya pemahaman dari guru nggak berani 100%, Pak. Paling maksimal 85% ya. Oke, 85% ya. Oke. Baik. Nah, ya. Terus yang kedua, tadi ambil patokan 85 ya. Oke, Mbak Nana jangan ditutup dulu mic-nya ya. Jika anak kita kurang tidur, ngantuk kan ya? Bukan nggak pinter ya. Bukan nggak pinter ya. Nah, kira saat lagi nerima pelajaran ngantuk kan? Kira-kira tadi 85% dikurangin berapa kira-kira? Ambil angka aja, kurang 10, 15 atau 5%. Tadi kan daya serapnya lagi seger 85 kan? Oke, kira-kira kalau lagi ngantuk-ngantuk apa-apa kurang seger. Oke. Jadi berapa? Dari 85 jadi turun berapa? 20 ya, Pak ya? 65 misalnya. 65, ya. Terus kemudian ini bukan soal ngantuk ya, soal gizi otak ya, gizi pikiran ya. Kan gizi pikiran itu bisa dari fisik, bisa dari makanan ya. Nah, fisik itu olahraga ya, termasuk tadi tidur juga. Bisa juga dari asupan gizi otaknya seperti omega 3 ya, zat besi. Dia kan bawa oksigen kan katanya. Misalnya kurang ya, anak kita makannya banyak Indomie gitu loh. Ya. Asupan gizinya kurang. Ya kira-kira dari 65 turunnya ke berapa? Dari 25. Jauh sekali ya, Pak. Nah, gitu ya. Oke. Terus anak kita orangnya nggak fokus. Ya. Punya masalah dengan fokus ya. Distract, lihat HP, ngobrol. Turun berapa lagi? Ya. Mbak Irma dari dulu. Jadi tinggal 10% ya, Pak. Iya. Itu Tinggal 10% kali tinggal. Ya, itu yang terjadi. Ya, makanya nanti begitu ini pengulangan apa-apa. Nah, makanya nanti ya termasuk kesehatan semua holistik. Nah, itu peran orang tua. Nah, untuk materi kasih ke sekolah sama bimbel. Ya, urusan yang lainnya ya. Power itu kan tadi ya saya bilang bisa speed, bisa power, bisa endurance ya, daya tahan ya. Daya tahan itu perlu lama. Fokus cuma 10 menit gampang. Ya. Nah, contoh nanti pas misalnya kalau masuk kerja kan ada tes psikotes ya, yang hitung ke atas pernah nggak ada? Ya. Kalau endurance kita lemah tuh Uli tes ya Pak. Mundur tuh, turun. Uli tes. Iya, dari bawah ke atas ya Pak. Ya, nah itu. Nah tadi jadi untuk jawaban tadi tidak percaya diri panjang di belakangnya tuh.
Yang mana? Ya, jangan-jangan mau tidurnya kurang apa namanya, atau kebanyakan gula, ngantukan, atau pola tidurnya salah, atau tidurnya lampu dinyalakan ya, tidak pernah sampai tidur pulas, gitu ya. Dan sebagainya banyak ya, tidurnya atau gangguan banyak. Terus dia tidak punya prioritas. Nah, masalahnya kalau belum ada goal dia nggak punya prioritas. Ya, prioritas nanti mainnya ke manajemen waktu kan. Kalau ada yang pernah belajar Seven Habit yang ketiga ya, first in first, ya gitu loh. Anak-anaknya terus harus ngambil. Dia punya apa namanya, posisi prioritasnya di mana. Nanti dia sudah mulai. Nanti biasanya tiba-tiba rajin nanti di kelas 12 gitu ya. Tapi banyak juga belum. Gitu loh. Syukur-syukur di kelas 1 atau di Biasanya kelas sadarnya di kelas 11. 12. Ya, gitu ya. Nah, nanti ngambil di sana. Jadi emang panjang holistik. Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang tua ngelihatnya lebih luas ya. Disebut dengan atomic habit ya. Nanti boleh di YouTube ya. Habit itu ada dua ya, mini habit sama atomic habit. Nah, atomic habit itu kita apa namanya? Kita perbaikin satu sisi kecil, nanti persentase naik di kecil ya. Ya, kita kasih gizi yang baik, mungkin poinnya nambah 5 ya, gitu lah. Tidur yang berkualitas poinnya nambah 5 lagi, kemampuan konsentrasinya ya. Terus orang tua yang baik ya, penuh cinta dengan anaknya ya, anaknya jadi bahagia ya, nanti bisa jadi naik lagi. Nah, itu disebut dengan atomic habit. Atomic habit itu ditemukan di Inggris, di balap sepeda Inggris setelah Olimpiade Perang Dunia I dan Perang Dunia II, tim balap sepeda Inggris nggak pernah menang, mediocre terus di Olimpiade. Maka datang penulis buku Atomic Habit itu, bannya diganti, tekanan anginnya pas, ya, rangkanya diganti, yang murah kan besi ya, lebih mahal, dan sebagainya, baju yang diganti. Nah, masing-masing nambah 0,0 sekian detik, 0, sekian dikit, 0,9 dikit, lama-lama nambahnya bisa 1 detik ya. Balapan sepeda tuh 1 detik udah penting ya. Gitu. Balapan lari 100 meter 1 penting. Nah, SBMPTN itu kita bermain di koma-komaan, hati-hati ya. Itulah perlunya atomic habit, dikit-dikit. Nah, kita sebagai orang tua fungsinya adalah coach, sumber daya apa aja yang ada di anak kita. Kita gali, kita kuatkan. Yang kurang apa? Tadi kan kurang kan? Kita harus menemukan sebagai coach ya. Oh, kita lihat pola tidurnya bagaimana. Atau jangan-jangan anak kita tipe lumba-lumba ya. Ya, chronotype. Nah, chronotype itu ada 4 ya. Tipe beruang, tipe serigala, ya. Tipe burung hantu dan tipe lumba-lumba. Hati-hati kalau tipe lumba-lumba, dia tidur pun berpikir, dan itu genetis ya, genetika. Siapa tahu orang tuanya ada yang seperti itu nurun ke anaknya. Nah, itu berat, itu berat karena masalah apa otak, pikiran. Nah, jadi pertanyaannya, jawabannya panjang ya Mbak Nana tadi, tapi semuanya terhubung. Ya, silakan manfaatkan ya. Tanya jawab ini manfaatkan. Kalau udah tutup nanti kita udah selesai. Grow ya, kita bermain di G-nya, gali terus anak kita ya. Edufair digali terus. Alumni, anak-anak kita suruh ketemu ngobrol alumninya, WA aja. Alumni pada seneng kok ya, cerita ini kenapa. Yang ITS juga, terus ITS angkatan 2002 ada yang pilihan kedua ya, ada gitu loh, bisa waktu teknik perkapalan dan sebagainya. Nah, itu makin banyak informasi, nanti siapa tahu passionnya muncul ya. Ini asik. Bukankah sekarang banyak profesi yang dulu nggak pernah ada kan? Itu adalah perkembangan zaman. Sebaliknya banyak profesi yang hilang atau senjakala, udah mendekati lonceng kematian. Gitu, banyak. Ya, kita juga ngelihat. Tapi kita juga nggak boleh jadi judge ya, anak kita mau ke sana ya biarkan, itu memang masa depan mereka gitu lah. Cuman kalau jadi coach ya, kita nggak bisa memaksa dia. Nah, dia mau apa, kita yakinkan aja benar milih seperti ini. Apa sebabnya memilih seperti ini? Gitu. Ya, silakan ada pertanyaan lain. Jadi cerita tentang grow itu udah banyak ya, sama ikigai itu. Itu ada turunannya lagi, tapi itu juga umumnya udah bisa kok. Cari tahu profesi masa depan seperti apa ya. Kalau bisa anti strategi ya. Anti strategi, saya kasih tahu dari sekarang ya, anti strategi kuncinya. Jangan ikutin pendapat umum.
Jangan ikut pendapat umum. Kenapa? Karena konsultan kita ngajar di semua sekolah. Bimbel kita ngajar di semua sekolah. Ya, kalau anak kita nilainya bagus, nggak masalah, terobos aja. Tapi yang kritis-kritis harus anti strategi. Nah, itu Pak Agung arahnya ke sana ya. Salah satu anti strategi. Kalau yang Pak Amin, Kak Ican, nah itu strategi semua. Dan semua cara yang sama dia ini gitu loh. Jangan pertanyaan lain. Nanti hati-hati jebakan SBMPTN ya dari mereka itu. Karena SBMPTN itu menggunakan bulir ya, hitungan bulir. Jadi jangan sampai yang anak semandel nilai bagus semua ada di hari yang sama. Itu biasanya mereka yang ngatur di hari ketiga gitu. Nah itu namanya anti strategi. Jangan ikutin mereka. Ada pertanyaan? Pak Ari, Ya. Pak, Ya, Mas Yai. mohon maaf, saya kurang clear mengenai anti strategi, maksudnya gimana ya Pak? Oke, Mbak Cici, misalnya ada suatu konsultan. Nah, ini strateginya dia bilang begitu ya. Kalau jawab tuh begini, kalau milih begini. Ya. Strategi kan harusnya eksklusif ya. Gimana kalau dia strateginya ngajarinnya ke seluruh SMA di Jakarta? Kan ada konsultan kita yang 80% SMA di Jakarta. Ada konsultan kita yang dipakai semandel ya. Itu bukan strategi lagi, semua menggunakan cara yang sama. Ini praktikal ya, praktikal. Itulah. Nah, masih belum jelas ya. Yang lain udah bisa bantu nggak ya? Oke, ada contoh lain ya? Iya, Pak, juga belum jelas, Pak. Ya, oke, contoh ya. Contoh ya. Iya, saya juga nggak mudeng Pak. Oke, ya. Oke ya. Nah, ini karena ini detail ya. Contoh. Nah, Bapak Ibu tahu sistem bulir? Mungkin implikasinya sih Pak, implikasinya mungkin ya. Maksudnya prakteknya itu seperti apa gitu, mungkin yang lebih simpel ya Pak bahasanya. Oke. Jadi gini, sistem bulir itu bobot itu ditentukan berapa persen yang bisa, berapa persen yang nggak bisa. Ya, kalau yang bisanya dikit, maka bobotnya naik ya. Bobot pertanyaannya, bobot soal. Bobot soal. Gitu ya Pak ya? Iya. Bobot soal ya Pak? Semua? Iya. Kalau zaman dulu ya, tuh pembuat soal udah ngasih bobotnya nih. Ini bobotnya lebih tinggi ya. Gitu. Tapi sekarang computerized semua. Dihitung berapa persen yang bisa, berapa persen yang nggak bisa ya. Semakin susah, semakin dikit yang bisa ngerjain, maka bobotnya naik. Jadi kalau ada yang bisa bikin, bisa ngerjain, dia dapat nilainya satu soal itu lebih banyak daripada yang lainnya. Oke, terus Pak? Oke, ya. Nah ini kita mulai ke detail ya. Nah, nanti konsultan kita ya, ada kalau ikut bimbel ya dengan caranya dia akan mengumpulkan peserta dia ke satu hari, biasanya hari ketiga atau hari keempat, daftar sama-sama. Ya, ini biasanya 50 besar semandel nih. 10 besar, 25 besar, 50 besar ada di hari yang sama, hari ketiga. Kira-kira kalau semua yang pintar ada di hari yang sama, apa yang terjadi? Bobotnya jadi rendah, Pak. Iya. Iya, karena hot soalnya. Karena semuanya pada bisa. Mulai ngerti arti strategi. Dan ini terjadi. Saya udah bilang ke orang tua apa gitu loh. Udah terjadi 2019, 2020, dan 2021. Sama polanya dia kasih hari ketiga. Kenapa nggak hari pertama? Hari pertama alasannya belum tahu ya. Hari kedua, hari ketiga bisa dapat bocoran dari hari pertama gitu aja. Seperti itu. Dan mereka punya berkepentingan untuk sekolah yang lain yang menghindari anak 8. Nah, itu anti strategi. Lihat yang kemarin itu yang nilainya tinggi-tinggi itu banyak yang menghindarin ketemu sama yang seperti itu. Ngepastinya bagaimana Pak? Kenapa? Harinya. Kan itu waktu enroll, waktu daftar kan computerized semua. Oh enggak, kita duluan-duluanan. Harinya bukannya langsung dari sistem Pak? Ya, jadi kalau kita pertama, nanti kalau pertama bisa hari kedua, bisa hari ketiga. Makanya tadi kelemparnya biasa 3 hari keempat. Kita udah pada tahu kok, konsultan itu udah pada tahu kalau sekarang itu bisa milih. Bahkan dulu bisa milih kita mau milih di UNJ atau di UI, ya UI-nya UI Salemba atau UI apa, bisa dipilih. Kalau kita terlambat udah kita ngelempar, gitu loh. Bisa juga kalau kita menentukan, ya. Misalnya di SMK 27, ya, ada tempat duduk goyang, bukan meja, tempat kursi lipat di kanan goyang.
Udah kalah sebelum berperang itu. Ada di Pasar Baru ada. Jadi saran Bapak ngambil di lokasi mana, Pak? Kalau TBK? Oh, nggak bisa disaranin gitu. Setiap itu yang tersisanya di mana gitu loh. Kadang-kadang kalau kita milih-milih itu udah kelempar ke Bogor gitu ya. Waktu 2020 yang parah itu ke Tangerang ya, karena internetnya lemah gitu ya. UNJ pun banyak nyewa di Tangerang ya, UNJ. Sampai Ya. Banten kok, Pak. Ya Banten ya, maksudnya Banten ya, Tangerang Banten. Nah, tapi waktu di 2021 nggak terjadi masalah seperti itu. Cuman cerita seperti itu aja. Nah, jadi emang kasuistis seperti itu. Kalau mau nekat ya hari pertama gitu. Apa yang terjadi, orang pada ngindar, pada ancur-ancuran, tapi Jadi possibility-nya lebih bagus pertama. enggak bilang begitu. Pokoknya kita lihat secara umum konsultan ngindarin kemana, apa namanya, arahnya kemana. Kan di sini punya tim ini kan, punya tim kurikulum kan. Tim kurikulum biasanya udah bisa bermain di sana. Tiap angkatan dari kurikulum tuh bisa bermain di sana. Oh tahu seperti ini. Itu udah rahasia umum kok. Nanti kita menghindar di sana. Pak Ari, maaf Pak Ari, boleh nanya lagi nggak Pak? Ya. Mungkin lebih ke teknis ya Pak. Jadi sebenarnya UTBK itu setiap hari itu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya itu soalnya berbeda itu ya Pak ya? Ya bisa berbeda karena sistem bulir. Nggak peduli kan mau sistem mau susah apa gitu. Tapi ada yang bilang mirip, ada yang bilang cuma diganti angkanya aja gitu loh. Nah maksud saya gini, ada kasus betul-betul sama. Oke. Nah saya tuh tadi analogikan penjelasan Pak Ari ini, tolong koreksi kalau saya salah ya Pak. Yang dimaksud Bapak itu menghindari yang tadi yang anti strategi itu, bahwa kalau dari konsultan itu misalnya di hari ketiga dan keempat, dan itu saat itu adalah anak-anak pintar semua, otomatis kan jadinya secara bobot jadi rendah kan, karena memang semua bisa ngerjain. Ya, itu terjadi 2019 sama 2020 ya. Nah, maksud saya, apakah pembobotan itu dilakukannya tuh per hari atau memang as the whole proses gitu loh Pak? Misalnya tesnya itu terdiri dari 4 hari, misalnya UTBK gitu ya Pak. Itu dilihat dari selama 4 hari itu baru dibobot atau per hari gitu loh Pak? Nah, yang soalnya sama. Yang di hari yang sama berarti? Ya, yang soalnya sama. Yang soalnya sama berarti? Iya, yang soalnya sama. Yang soalnya sama itu per hari apa semuanya? Kira-kira satu hari itu kalau nggak salah terdiri 4 atau 5 soal yang berbeda satu hari itu. Jadi kita sama sebelah depan tuh beda, tapi nanti lengkap nanti sama. Kan ada kodenya nanti. 2 step ya Pak? Iya. Jadi mau soalnya sama, mau susah apa-apa, kan yang bermain nanti bobot ya. Yang bermain jadi maksud saya gini Pak. Sistem bulir. Enggak, maksud saya gini Pak, maaf ya Pak kalau saya kurang dong. Jadi saya menerjemahkan yang dijelaskan sama Bapak tuh gini. Jadi setiap hari itu kan anak-anak itu ngerjakan soal, ya kan Pak? Nah, artinya pembobotan soal itu mana yang memang sulit dan mana yang tidak sulit, itu kan tadi bobotnya yang sulit pasti lebih besar, gitu kan Pak? Itu si universitas itu melihatnya terpisah setiap hari atau as the whole proses sampai selesai gitu loh Pak. Oke, per soal. Maksud saya kalau per soal. Ya, yang ngerjain per soal setiap hari. Soalnya kan kalau Bapak per setiap hari, betul, setiap hari. Oh iya, komputer berarti per hari ya? Per hari ya? Iya, per hari. Makanya tadi Bapak menyampaikan anti strategi itu. Jadi kalau memang di hari itu kebanyakan anak-anak pinter, otomatis bobotnya jadi rendah. Gitu pengertiannya betul. Gitu ya Pak ya? Iya. Di 2021 sukses ya. Karena kita udah tahu rahasia itu. Termasuk boleh nggak Pak yang 2021 itu lesson KJP ya? apa Pak? Termasuk rahasia untuk KJP, kita udah tahu. Makanya lolosnya banyak. Dan lagi diterapin ke 2022. Berarti realita dan strategi harus sejajar ya Pak ya? Sejalan. Tadi kalau kita tarik dari realita, kan berarti kemampuan yang anak-anak kita miliki gitu kan ya. Tapi tidak putus dari sejajarnya dengan statistik yang akan strategi yang akan kita ambil gitu ya. Betul, salah satunya adalah kita tidak begitu aja manut dengan apa yang disarankan oleh bimbel-bimbel seperti yang tadi Pak Ali sampaikan. 2021 saya ngelolosin 7 orang KJP anti strategi ya. Dan anaknya kebetulan mau. ada sastra Indonesia, sastra Rusia, terus ada komunikasi gitu loh. Tembus mereka. Nah, lebih jauhnya lagi untuk anti strategi sendiri ini Pak, kan kita tahun 2021 jumlah anak-anak afirmasi berapa orang ya Pak Ari? Cuman sedikit.
Masih Anak-anak, masih 20-an gitu ya. Paling sedikit. Berarti masih bisa ke coach dengan satu waktu ya Pak Ari ya. Berarti Masih nanti bisa, ini iya. Bapak sampaikan di pendamping akademik udah bisa bermain di Ya, saat karena itu. Kan harus melihat afirmasi itu situasi afirmasi itu karpet merah ya. Oh, karpet merah justru. Iya, karpet merah. Nah, kita sudah buktikan di 2021. Maksudnya Tadi kita karpet merah duga, itu tadi kita bagaimana duga dan ternyata benar. Nah, jadi negeri atau swasta dia menyediakan 2 atau 3 slot KJP dan dia tidak tercampur dengan non KJP. Artinya karpet merah. Jadi bersaing antar KJP aja. Dan kita udah buktikan benar teori ini. Informasi tersebut kita dapatkan di mana ya Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, nggak ada. di mana dapat kita tahunya itu Pak? Karena kita setahu saya kan kita ngeliat pola, kita ngeliat pola. karpet merah itu anak-anak yang mempunyai sertifikasi gitu ya. Nah, Itu kita ngeliat pola, biasanya, terus kita ngeliat dari swasta. Swasta nyediain, terus ada teman saya di dosen ya di FTUI, dia bilang ada. Ya udah saya anggap semuanya ada. Nah, teman saya ada di dosen TI ITS ada. Saya anggap dari 2 itu walaupun tidak ini ada. Terus saya coba masuk. Gitu loh. Bahkan terakhir ada yang masuk ke sistem komputer UPN ya. Itu kan anti strategi ya. Nah, termasuk waktu SNMPTN ngambil ke FK UGM itu anti strategi. Kita nyebar, tapi anaknya mau. Oh, itu kita ngobrol hati ke hati itu. Ya, kita nyebar ya. UNS sama UGM dia habis diambil semua. Anak semandel FK. Berapapun ada diambil. Tapi ada standar nilai juga. tahu diri juga. Nah, itu lihat pola gitu loh. Jadi jangan ngumpul. Itu Agung Usadi tuh yang tahu tuh. Apa namanya? Yang sebenarnya udah Pak Agung Usadi itu sebenarnya udah ngasih kode, tapi orang tua sama murid itu nggak nangkep kode itu. Dia bilang adalah kebanyakan anak 8 ngambilnya nanti di kanan atas ya, mainstream ya. Tapi orang luar di sana ngambilnya ke kanan bawah. Nah, seperti itu. Contoh 2021 ada teknik komputer UI ya. Itu nggak ada yang ngambil ya. Nah, ada yang urutan SNM ke 125 masuk. Ke 125 ada 130. Nggak kelihatan ya. Begitu habis itu SBM sama Mandiri 5 masuk. Jadi totalnya 6 2021. Bayangin, kalau dari pertama udah ngeh ya, teknik komputer, maka yang tadi 125 dia nggak akan masuk. Yang 125 dia melakukan anti strategi. baik Pak Ari, terima kasih. Ya. Mbak Wirda tadi, silakan Mbak Wirda. Ada lagi? Oke, 1 atau 2 sebelum saya tutup. Pak Ari, boleh tanya Pak? Oke, Mbak Marta. Ini Pak, kan tadi ya Pak ya, dalam menentukan goal, orang tua sebagai coach Pak. Tip and triknya apa nih Pak untuk merendahkan ego kita nih sebagai orang tua nih Pak? Pertama coach itu beda dengan trainer ya, beda dengan konselor, beda dengan konsultan ya. Yang lainnya kan memberitahu, dia bertanya. Ya, itu Pak yang gimana Pak? Oke, nah Bapak Ibu semua, pertanyaan itu ada 2 macam. Pertanyaan yang memperdayakan, pertanyaan yang memberdayakan. Ya, coach ini dilatih supaya pertanyaan yang memberdayakan. Nah, sekarang kita lihat, pas kita nanya ke anak kita tanya langsung manyun, diam atau kabur. Kenapa sih? Kok gitu? Nah, itu namanya pertanyaan yang memperdayakan. Pertanyaan memberdayakan adalah yang membuat kreativitas dia keluar. Ide-ide dia keluar. Ya. Pada prinsipnya semua orang punya sumber daya masing-masing, tinggal dikeluarkannya aja pada prinsipnya. Ya. Nah, anak kita, kira-kira kamu pilih apa yang kamu suka? Kenapa pilih itu? Nah, oke, nanti Papa bantu ya. Nah, kita cari tahu bersama ya informasinya. Ya. Kenapa kalau itu? Apa karena masa depannya? Apa kamu suka pelajaran atau apa? Nah itu, kalau pertanyaan yang memberdayakan dia akan menjawab dengan senang hati. Itu aja ciri-cirinya. Jadi kalau belum tahu cara bertanyanya, kita lihat dari hasilnya. Ya, kalau hasilnya dia terus berkomunikasi kita dan dia keluar, termasuk solusinya alternatif solusi itu ciri-ciri pertanyaan yang memberdayakan. Nah, tapi kalau dia diem, ya kabur,
manyun, marah. Nah, ada salah dengan pertanyaan kita, bisa intonasinya, bisa jenisnya ya, bisa menggunakan kata-kata yang membuat dia tidak nyaman, atau kita bertindak bukan sebagai coach ya, sebagai mentor ya. Salah dikit, bukan begitu caranya. Bukan begitu ya, Pak. ya. Bukan gitu, enggak. Tahu enggak itu apa namanya? Enggak jelas, mendingan ini, udah jelas nanti ya. Nah, bisa jadi karena pengalaman orang tuanya di pekerjaan yang sekarang, padahal masa depan kan belum tentu. Siapa yang jamin gitu kan ya. Nah, itu ciri-ciri apakah memperdayakan atau memberdayakan ya. Jadi potensi nggak keluar tuh kalau ya, kalau kita memberitahu, kita hanya mengulang apa yang sudah kita tahu ya, setuju ya? Yes. Tapi kalau kita bertanya, kita ada mendapat hal yang baru dari anak kita ya. Yang dipikir anak kita apa sih? Yang dia ketahui apa sih? Jangan-jangan dia ketahuinya hanya sempit ya. Oke, untuk memperluas perlu belajar, perlu nanya ke siapa lagi ya? Ada nggak kakak kelas yang bisa kita tanya? Nah, di mana? Minta bantuan dong OSIS apa-apa. Nah, gitu tuh ya. Kita tanya apa lagi? Nah, terus apa namanya? Di sini ada juga yang tanggung ya. Kalau boleh saya kalau apa namanya? Membesarkan hati yang KJP itu, mereka tuh dijamin loh. Nggak mikirin biaya kuliah ya. Wah, luar biasa itu. Orang tuanya pusing ya. 15 juta per semester apa gitu ya, enggak, itu untuk mengini dia ya. Yang tengah-tengah ini gimana ya, yang tengah-tengah ini, nah gitu loh ya. Itu diajak anaknya, jalan keluarnya apa ya, pilihan universitas ada pilihan enggak ya, atau ada yang lain, swasta bagus tapi ada beasiswa 100%. Nah, itu seperti itu. Yang tanggung-tanggung ini biasanya itu. Kalau yang atas atau yang beasiswa malah nggak masalah. Ngawal KJP itu lebih gampang ya. Cuman mereka biasanya masalah di mental block aja. Nah, yang jadi masalah adalah anak kita biasa dia ada di zona nyaman. Nah, itu loh. Nah, itu tidak terlatih dikit-dikit. Nah, tadi biasanya anak milenial itu cepat menyerah atau cepat puas. Nah, itu musuhnya. Nah, itu gimana ya Pak ya biar fighting spiritnya itu timbul gitu loh Pak? Goalnya ya. Goal ya Pak ya. Ya. Harapan akan hari esok memberi kekuatan pada hari ini. Nah, jadi dream itu bikin yang indah ya, yang dia mau ya. Bisa jadi dia lihat cerita ya, omnya ahli IT, kakeknya dokter spesialis apa ya. Terus apa dia cerita-cerita. Nah, cerita-cerita tentang masa depan itu, atau ya, masa depan yang nanti masa depan tuh big data ya. Saya kasih tahu di sini sekarang. Nah, anak-anak udah tahu tuh big data sama data science, karena tambang masa depan tuh data ya, bukan lagi batu bara atau minyak, data. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau mereka udah tahu nanti kerjaan apa, biasanya mereka lebih suka seperti itu. Jadi gali itu. Nah, kalau kita ngobrol sama anak milenial lebih mudah dengan bercerita ya, metafora, mereka lebih mudah masuk. Gitu kira-kira. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama Marta. Udah ada lagi? Oh enggak, kita tutup. Tapi kalau udah satu lagi saya kasih pertanyaan. Kita udah lewat. Nggak ada, cukup ya? Oke. Saya minta satu dong orang, kesimpulan apa yang kita dapat hari ini? Nggak apa-apa, yang didapat aja. Seperti itu. Biasa dapat feedback lah. 3 menit, 5 menit. Terutama yang di grow coaching ya, bukan yang anti strategi apa itu tadi, pertanyaan yang jawabannya di luar materi. Nah, kemampuan orang untuk berstrategi sama strategi itu termasuk sumber daya ya. Makanya orang tua kita nih harus tahu ya, guru BK kita kayak gimana ya, yang 1, 2, 3 kayak gimana. Harus tahu ya. Harus anti strategi apa yang mereka ucapkan. Karena mereka akan nyebarin ke semua. Gimana orang tua pada gitu, tapi anak-anak tuh pada bercerita ya, sumber daya di anak-anaknya aja. Anak-anak tuh jujur ya. Nah, kita bisa nangkap sumber daya itu dari cerita anak-anak. Silakan, saya membutuh ini. Sedikit kali ya Pak ya. Boleh ya. Kalau dari grow tadi ya Pak ya, goal Pak, harus pertama yang digali. Bisa dengan pendekatannya mungkin salah satu dengan tadi yang dari Bapak sudah sampaikan itu ikigai Pak. Yeah. Terus PR berikutnya adalah kita realita nih Pak, ada di mana, banyak resource yang harus kita gali.
Yang tadi Bapak bilang resource itu tidak hanya semata-mata akademis, mungkin yang lain-lain juga termasuk ya. Contohnya yang Bapak bilang strategi dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah opportunity nih. Bagaimana nih cara pilihan kan sebenarnya. Option ya Pak ya. Sorry Pak. Option itu kan pilihannya kan mungkin ada banyak jalan ya Pak menuju Roma. Mungkin yang kita pilih yang mana ya Pak ya. Terus yang berikutnya adalah will-nya tadi Pak. Apa nih yang kita lakukan? Nah mungkin ini yang PR ya Pak ya. Semangat sama anak-anak. Will-nya ini biar sepaham ya Pak ya. Jangan nanti orang tuanya ke kanan, kita aja anaknya nanti ke kiri gitu Pak. Jangan-jangan mau masuk prodi itu maunya orang tua ya. Bukan maunya anak. Jangan-jangan. Goalnya anak-anak nggak kuat lah. Nah, terus supaya pilihannya banyak, ingat resource-nya kita perbanyak. Masih ada waktu 1 tahun ya, gitu loh. Yang orang tua cari pendanaan ya, tanggung jawab ya. Terus mentality anak-anak ya, siapin dari sekarang. Kesehatan anak-anak bisa terjadi sepintar apapun pas hari hanya tidak sehat ya. Pernah ada, ya, tidak beruntung. Kita maunya pas hari hanya tuh beruntung ya. Nah, gitu loh. Jadi itu resource semua tuh kita siapkan dari sekarang ya. Mau olahraga dari sekarang ya. Olahraganya yang nutrisi otak ya. Full semua nutrisi otak. Gitu. Resource termasuk kemampuan manajemen waktu untuk istirahat ya. Supaya nanti anak kita ada di struggle zone atau di performance zone, tidak jatuh ke burnout ya. Kalau burnout udah wassalam kalau ada di burnout. Overheat ya berarti ya Pak ya. Iya, harus pintar manage-nya, istirahatnya, tidurnya, ajak jalan-jalannya ya. Masuk ke recovery zone. Nah, itu harus kita manage. Terus kalau nggak sempat keluar kamar, gimana kita support makanannya, seperti itu. Ya. Nah, itu semua ada di sumber daya. Mentality-nya juga ya, daya juangnya. Ya. Sekarang yang pertama-tama 3,5, 4,5 nggak apa-apa ya. Nah, TO nanti 475, 5 600 naik. Seperti itu. Gitu. Nah, mengenai goal itu ada 2. Ya, ternyata anak-anak banyak yang goalnya tidak mendapat tapi menghindari. Ada loh goalnya menghindari. Ya, ada. Nah, saya banyak nemuin, saya harus keluar kota. Ya, karena dia tidak nyaman di rumah ini. Oh, jangan sampai anak kita gitu ya. Dia mau ke Jogja, mau ke Surabaya, yang penting saya keluar dari rumah ini. Ada. Ada saya nemuin seperti itu. Itu goal. Kalau goal itu kuat nggak apa-apa. Ya, dia kuat sehingga dia goal. Jadi tipe goal menghindari. Ya, ada juga kalau KJP saya kuatin tuh goalnya itu dia menghindari. Dia bosan dengan keadaan seperti ini. Dia ingin perubahan hidup. Nah itu goalnya menghindari. The power of negativity. Kita kuatkan negatifnya. Gitu ya. The power of negativity. Nah jadi goal itu belum tentu yang kita tuju ya. Bisa jadi kita menghindarin. Di Ukraina kan goalnya keluar dari Ukraina ya. Itu goal itu menghindari. Gitu loh. Jadi ada yang seperti, jadi boleh aja. Nah, jadi bisa aja ya. Yang penting saya masuk gitu loh. Anak 8 masa nggak masuk ke PTN atau gitu ya, atau PT gitu ya. Gitu loh. Jadi yang dihindari adalah rasa malu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kuatan mana antara menghindari sama jadi setiap orang punya karakter tuh. Karakter penghindarian. Nah, kita masing-masing punya karakter ya Bapak Ibu di sini ya. Ya, kita karakter mendekatin atau karakter menghindari ya. Maaf ya yang muslim ya. Kalau karakter yang menghindari dikasih ayat-ayat surga nggak dapat, tapi begitu dikasih ayat neraka dia ibadahnya naik. Tapi kalau tipe yang mendekatin ya, dikasih surga dia jalan, dikasih neraka ayo santai-santai aja. Nah itu cuma contoh ekstrim aja. Jadi tipe disebut dengan meta program ya, menghindari, mendekat, terus internal, eksternal. Anak kita termasuk internal atau eksternal, keputusan dia atau keputusan orang lain ya. Kemudian dia tipe acak atau tipe umum. Kalau tipe khusus berarti dia ngambil prodinya khusus ya. Prodi umum itu seperti manajemen ya, ekonomi itu prodi umum ya. Manajemen teknik industri, sistem informasi itu umum. Tapi kalau spesifik itu tadi ya, aktuaria itu spesifik ya, ekonomi syariah. Nah, itu anak kita termasuk yang mana? Nah, pola berpikir udah beda gitu ya. Cukup sekian ya. Saya tutup sampai apa namanya? Ini terima kasih ya udah hadir gitu loh. Kebetulan terima kasih udah cari waktu, dan saya juga alhamdulillah bisa menyampaikan waktu ya, ada dari sini. Insya Allah bermanfaat ya, bisa dan kita bisa merubah ya. Kita nggak nyuruh anak kita mengarah-ngarahkan, tapi kita menggali anak kita. Nah, maunya kemana, terus apa namanya, sumber daya apa. Kewajiban orang tua adalah membekali anak sumber daya sebanyak mungkin.
gitu ya. Sehingga pilihannya banyak ya. Sehingga will-nya lebih mudah karena pilihannya banyak gitu ya. Ya, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah bisa bermanfaat. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Ari. Bermanfaat banget Pak. Bermanfaat banget Pak Ari. Ya. Sehat-sehat ya Pak. Isi saya tutup ya. Sehat selalu ya Pak. Oke. Sukses. Ya,